Paroki Salib Suci Keuskupan Agung Jakarta ini berada di pinggiran, secara ekonomi menengah ke bawah. Ketika saya dihadapkan dengan komunitas, tentu tidak hanya dalam arti pastoran, tetapi juga komunitas umat itu juga sebenarnya ikut berpartisipasi mendukung kaul-kaul saya. Bagaimana kemudian saya dengan kaul itu melayani mereka yang sungguh-sungguh memerlukan bantuan. Bagi saya, kaul itu sesuatu yang penting tetapi jarang disadari dalam kehidupan panggilan, dan seringkali itu dilupakan. Hidup doa itu adalah fondasi di mana kita menjalin kekuatan rohani dengan Tuhan. Dan selain hidup doa, juga kita menghidupi semangat hidup komunitas, itu yang penting juga. Karena dimanapun kita berada, CM berusaha untuk hidup bersama komunitas. Komunitas doa, komunitas dalam pelayanan, dan komunitas dalam hidup bersama dengan umat. Nah, tantangannya apa? Tantangannya justru bagaimana saya ketika dihadapkan dengan mereka yang berkebutuhan sungguh-sungguh yang masih kurang ini, bagaimana saya bisa solider. Nah, kadang juga tentu saya belum selesai dengan diri saya sendiri, sehingga masih berjuang, berusaha untuk datang ke mereka, menyapa, lalu juga tentu kaul yang kami hidupi dalam kongregasi misi itu merupakan sarana, sehingga bukan itu tujuannya, sehingga semua yang saya lakukan itu terarah memang untuk melayani mereka. Antara pengalaman konfrater di tempat lain dengan konfrater di sini, dan persoalan-persoalan yang dihadapi pada umumnya sama, hanya mungkin konteks kebudayaan yang berbeda saja. Jadi persoalan kaul itu sebetulnya sama, semua orang mengalami, dan Romo Greg itu dia menyederhanakan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan pastoral, dan itu sungguh-sungguh ketika disampaikan saya merasa itu seperti yang saya alami juga. Jadi saya melihat pengalaman kaul itu seperti perumpamaan ini. Jadi di mana bahwa kaul yang saya terima itu semacam undangan dari Tuhan kepada saya. Tetapi bagaimana saya menghidupi kaul itu semacam pakaian pesta. Jadi ada satu korelasi di situ. Jadi bagaimana saya tidak hanya mengikuti undangannya atau menjawab undangannya, tetapi bagaimana saya mengenakan pakaian pesta, yaitu dengan saya tidak hanya mengucapkan kaul, tetapi juga menghidupi kaul itu. Nah, tantangan yang terberat saat ini justru ketika kemajuan yang juga dirasakan oleh umat, lebih-lebih kaum muda, kebetulan saya berada di kalangan kaum muda, mereka dihadapkan dengan semacam flexing, bisa terbawa. Nah, ini yang kemudian saya bisa ngerem. Dengan adanya kaul itu membantu saya untuk ngerem itu, sehingga tidak jatuh pada flexing yang menjadi lazim di kalangan kaum muda. Nah, itu menjadi poin penting bagi saya, bahwa ada tawaran hidup lain, bahwa hidup itu tidak hanya untuk pamer. Lalu apa yang didapatkan dari itu? Nah, saya menawarkan hidup lain yang diberikan oleh Santo Vincentius, yaitu menghidupi kaul-kaul dalam kongregasi misi ini. Di samping saya menghidupi kaul, ada banyak orang yang berpartisipasi, mendukung dalam komunitas yang lebih luas, juga saudara-saudari kami, keluarga Vincentian. Ada Alma, ada Putri Kasih, suster-suster Putri Kasih, mereka-mereka ini menjadi rekan kerja. Dan sekaligus juga mereka yang membantu dalam melakukan karya-karya, dan juga membantu saya secara pribadi dalam menghayati kaul-kaul itu. Selain itu, kami juga memiliki Serikat Sosial Vincentius yang dihidupi oleh komunitas kami sebagai domus dan juga sebagai paroki. Nah, itu kami membantu mereka-mereka yang tadi memerlukan bantuan, yang kemudian menjadi sarana bagi kami untuk bagaimana menghidupi kaul ini, dan dengan kaul itu wujud nyatanya dalam bentuk apa. Contoh dalam bidang pendidikan, atau juga mengunjungi mereka yang kadang memerlukan perhatian dengan berdoa bersama. Itu tindakan-tindakan konkret bagian kami kemudian mewujud nyatakan tentang kaul kami itu.